Jadi 64 dibagi 4 yaitu 16. 64 itu termasuk bilangan yang besar. Jadi disarankan jika ada soal pembagian angkanya atau bilangannya besar, lebih baik menggunakan pengurangan bersusun atau porokapit. Caranya seperti ini. Nah, di sini ada 64 dibagi 4. Ini tanda dari porokapit. Tandanya seperti ini. Jadi, bilangan yang paling depan masuk di dalam dan bilangan yang 64 dibagi 4. Jadi yang di sini, yang 4 di sini ada di luar. Jadi kalau angka yang di depan ada di dalam, yang di belakang ada di luar. Sekarang kita hitung bersama-sama. Oke, sebelum kita hitung, ingat urutannya, tekniknya. Yang pertama di sini dibagi, dan pembagian di sini hasilnya ditulis di atas. Yang kedua dikali, hasilnya ditulis di bawah. Yang ketiga dikurang, hasilnya juga di bawah. Setelah kepengurangan maka akan kembali ke nomor 1, yaitu dibagi lagi. Berarti bagi kali kurang, bagi kali kurang. Untuk pembagian, hanya pembagian dihitung dari depan. Kalau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bersusun itu dihitung dari belakang. Tapi kalau pembagian dihitung dari depan. Jadi satu-satu hitungnya. 64 dibagi 4 jadi 6. Angka paling depan 6 dibagi 4 yaitu 1. Itu habis dibagi dikali. Berarti yang dikali hasil pembagian. 1 dikali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Ditulis lurus. Tadi kan 6 bagi 4. Berarti 4 ini ditulis di bawah, di atasnya 6. Di bawahnya 6, bukan di sini ya, bukan di bawahnya 4 tapi di bawahnya 6. Setelah dikali dikurang. 6 kurangi 4 2. Sudah ya, sudah dikurang, maka kembali ke nomor 1 dibagi. 2 bagi 4 bisa apa enggak? Nggak bisa ya, jadi 4-nya turun. Nulisnya harus lurus. 64 dibagi 4 6. Setelah dibagi dikali hasil pembagian tadi, yaitu 6 dikali 4 yaitu 24. Setelah dikali dikurang, hasilnya 4 kurangi 4 0, 2 kurangi 2 0, hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0 dikurangi 0 maka selesai. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya 16. Untuk contoh yang kedua, 168 dibagi 2. Pertama kita buat garis porokapet. 168 ditaruh di dalam, 2-nya ditaruh di luar. Ingat kembali, bagi kali kurang. Pertama dibagi dari angka paling depan. 1 bagi 2 bisa? Nggak bisa ya. Jadi ambil angka belakangnya 1 yaitu 6. Jadi 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. Ditaruh di atas pembagian hasilnya. Setelah dibagi dikali. Nah, kali itu angka hasil dari pembagian dikali 2. 8 kali 2 yaitu 16. Hasilnya ditaruh di bawah. Di bawahnya mana? Di bawahnya 16. Lurus ya nulisnya. Setelah dikali, habis itu dikurang. Hasilnya di bawah.
16 dikurangi 16 hasilnya 0. 0 habis dikurang itu kan dibagi. 0 bagi 2 nggak bisa, turun angka belakangnya 6 yaitu 8. Karena udah dikurang ya, habis itu dibagi 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4. Habis dibagi dikali, hasil pembagian dikali 2, berarti 4 kali 2 dikali 4 kali 2 8. Lurusnya 0 apa 8? Ya, lurusnya 8. Dikurangi, habis dikali dikurangi 8 kurangi 8 0. Jadi hasil dari 168 dibagi 2 yaitu 84. Untuk contoh yang ketiga, 936 dibagi 3. Yang pertama buat garis porokapit. Terus 936 ditaruh di dalam, sedangkan 3 ditaruh di luar. Diingat ya, yang pertama dibagi, yang dibagi angka paling depan yaitu 9. 9 dibagi 3. Nah, untuk pembagian hasilnya ditaruh di atas. 9 bagi 3 3. Setelah dibagi dikali, nanti hasil perkaliannya ditaruh di bawah. Jadi yang dikali hasil pembagian yaitu 3 kali 3 9. Setelah dikali dikurang, pengurangan hasilnya di bawah. 9 kurangi 9 0. Karena 0 nggak bisa dibagi 3, maka turunlah belakangnya angka 9 yaitu 3. Setelah dikurang kembali ke paling atas yaitu pembagian. Apa yang dibagi? Angka pengurangan dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Setelah dibagi maka dikali. Yang dikali hasil pembagian. 1 dikali 3 hasilnya 3. Setelah dikali dikurang, hasilnya ditaruh di bawah. 3 kurangi 3 0. 0 bagi 3 tidak bisa, maka belakangnya angka 3 6 turun. Setelah dikurang maka kembali paling atas yaitu dibagi. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? Betul, 2. Setelah dibagi dikali, yang dikali hasil pembagian, nanti hasil perkaliannya ditaruh di bawah. 2 dikali 3 6, hasilnya ditaruh di bawah. Setelah dikali maka dikurang, nanti hasil pengurangan ditaruh di bawah. 6 kurangi 6 0. Karena sudah 0, terakhir paling bawah itu 0, maka hasilnya 936 dibagi 3 hasilnya 312. Untuk contoh yang selanjutnya, 428 dibagi 4. Pertama buat garis, yang kedua 428 ditaruh di dalam, 4-nya ditaruh di luar. Pertama dibagi, yang dibagi angka paling depan, 4 dibagi 4 sama dengan ditaruh di atas pembagian 1. Setelah dibagi maka dikali, nanti hasil perkalian ditaruh di bawah. 1 kali 4 1 kali 4 4. 4-nya ditaruh di bawahnya. 4 2 ke 8. Betul, ditaruh di bawahnya 4. Karena tadi perhitungannya 4 bagi 4, maka 4-nya ditaruh di bawahnya 4. Setelah dikali dikurang, pengurangan juga hasilnya ditaruh di bawah. 4 kurangi 4 0. Karena 0 tidak bisa dibagi maka turun 2. Setelah dikurangi maka kembali ke atas yaitu dibagi. 2 dibagi 4 berapa? Ya, 2 dibagi 4 0. Sebenarnya 2 bagi 4 itu hasilnya desimal.
yaitu 0,5. Maka kalau 2 bagi 4 tidak bisa atau hasilnya desimal, maka hasilnya 0. Misalkan di sini 1 dibagi 4 juga hasilnya 0. 3 bagi 4 hasilnya 0. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sekiranya tidak bisa, maka hasilnya 0. Selanjutnya 0 dikali 4. 0 kali 4 0. Setelah dikali dikurangi. 2 kurangi 0 2. Lalu turunlah 8. Setelah dikurangi maka dibagi. Baginya hasil pengurangan yaitu 28 dibagi 4, hasilnya 7. Setelah dibagi dikali. 7 kali 4 28, ditaruh di bawah. Setelah dikali maka dikurangi, hasilnya juga ditaruh di bawah. 28 kurangi 28 hasilnya 0. Maka 428 dibagi 4 hasilnya 107. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk materi pembagian bilangan dengan cara pengurangan berulang dan cara bersusun. Semoga teman-teman mudah memahami materi ini.